Perseteruan antara Roy Suryo dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari semakin serius loh. Sudah saling ancam urusan pidana, urusan penjara. Nah, sekarang Roy Suryo itu mengancam akan memproses secara hukum Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Nah, kenapa? Karena dikatakan sebagai tukang fitnah. Roy Suryo tidak terima. Lalu Ketua KPU itu menjawab ancaman Roy Suryo. Coba kita baca nih beritanya. Si Roy malah dikepret balik tuh sama Ketua KPU. Balasan menohok Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas ancaman Roy Suryo akan melaporkan soal tukang fitnah. Tanggapan menohok Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari atas ancaman Roy Suryo yang akan melaporkannya soal pernyataan yang menyebutnya tukang fitnah. Sebelumnya eks terpidana kasus penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE, Roy Suryo mengaku menyiapkan langkah hukum terhadap Hasyim. Satu kali lagi, sebelumnya eks terpidana kasus penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE, kan baru keluar itu si Roy Suryo urusan stupa yang diedit dengan muka Jokowi itu ya, di penjara dia. Roy mengaku akan melaporkan Hasyim usai dituding sebagai tukang fitnah. Hasyim melontarkan ucapan itu lantaran Roy menuduh KPU berlaku tidak adil karena mendapati calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 jenis mic dalam debat perdana. Kemudian Roy menuding cawapres lain tidak menggunakan alat sebanyak Gibran. Padahal ini sebetulnya udah dibantah oleh konsorsium televisi juga ya. Roy juga menuduh bahwa salah satu alat yang digunakan Gibran merupakan earphone. Tudingan-tudingan Roy dibantah oleh Hasyim dan konsorsium stasiun televisi swasta penyelenggara debat perdana cawapres. Jadi sebetulnya ketika konsorsium televisi udah membantah ucapan Roy Suryo, udah selesai. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang ini masyarakat kita itu ketika sudah di kepalanya tertanam kebencian, maka sebagaimanapun diterangkan konsorsium ngomong dan lain sebagainya, itu tetap ada yang percaya aja terhadap si Roy Suryo. Nggak jauh beda lah seperti ijazah Pak Jokowi. UGM udah mengklarifikasi, kepala sekolah tempat Jokowi belajar dulu udah mengkonfirmasi bahwa memang Jokowi sekolah di sana, kuliah di sana. Ternyata masih tetap ada geng-geng si siapa? Sugiktur. Siapa itu yang pertama kali menciptakan? Saya lupa lagi namanya. Bang Tri. Masih ada orang yang percaya ke Bang Tri. Kan aneh logika kita. Ini sekolah tempat Jokowi belajar udah berbicara. Universitas UGM udah mengkonfirmasi dan ini masih ada masyarakat yang kenapa? Karena kebencian yang terlalu dalam kepada Pak Jokowi. Akhirnya setiap apa yang keluar dari musuh-musuh politiknya yang tidak suka dianggap sebagai sebuah kepercayaan. Melontarkan bahwa ijazah Jokowi palsu dipercaya aja. Ini kan goblok tolol itu. Yang bisa mengecek fakta dan tidaknya dia sekolah atau tidak, ya hanya tempat dia sekolahnya dong, bukan orang lain. Bener gak? Sekarang yang layak mengatakan, yang bisa dipercaya di dalam urusan debat cawapres, menyediakan mic dan segalanya, itu adalah konsorsium televisi, karena dia yang menyediakannya. Mau tidak percaya lagi? Goblok tenan otakmu. Itu kebencian itu yang
Luar biasa dalam Anda tuh. Perbaiki itu, mental itu urusannya. Mereka menegaskan semua cawapres menggunakan 3 jenis mic. Sesuatu yang disebut sudah merupakan kelaziman dalam siaran langsung prominen dan tak satu pun diantaranya merupakan earphone. Tanya aja ke cawapres yang lain selain daripada Gibran, dan ini kan tidak dibantah. Misal ada Caimin yang ngomong, oh iya saya mah cuma menggunakan 1 mic. Misal ada Profesor Mahfud MD mengatakan, oh iya saya mah cuma menggunakan 2 mic, kenapa Gibran 3? Ini kata konsorsium, semuanya juga mic-nya 3 dan tidak ada yang earphone. Terus siapa lagi yang mau dipercaya? Hah? Anda itu gimana ya? Kemudian 3 jenis mic itu disiapkan sebagai antisipasi bila salah satu gawai bermasalah atau multifungsi ya, maksudnya mungkin selama debat berlangsung. Ya iyalah. Atas ancaman dari Roy Suryo tersebut, Ketua KPU Hashim Asy'ari tertawa. Ia pun menyinggung kasus yang pernah menimpa Roy Suryo. Tanya aja dia, habis kena pidana apa? Ujar Hashim. Diketahui Roy baru bebas setelah menjalani hukuman 9 bulan penjara dalam kasus meme Stupa Candi. Kemudian Roy bebas pada Mei 2023 lalu. Akibat apa? Akibat kesembarangan cuitan Twitter dia. Dia dijebloskan tuh ke dalam penjara. Menebarkan hoax. Masuknya pelecehan agama tuh. Lah orang seperti itu yang kemudian seringkali sembarangan di dalam bermedia sosial, lalu mau ente percayai? Serius mau ente percayai? Kebanyakan cari sensasi itu si Roy. Si Roy itu kebanyakan cari sensasi. Kemudian lanjut nih sedikit lagi. Diberitakan sebelumnya polemik Roy Suryo bermula, oh udah ini intinya cuitan Roy Suryo ya, awal mulanya itu yang menganggap bahwa KPU, yang menuduh bahwa KPU tidak adil, hanya 1 orang yang memakai mic 3, yang lainnya tidak. Berbahaya. Sekali lagi saya katakan, cuitan si Roy Suryo itu berbahaya, akan membuat kegaduhan. Dan ini proses pilpres ini tidak akan stabil bila ada orang-orang seperti Roy Suryo yang terus memancing keributan. Itu pancingan keributan itu. Ketidakpercayaan publik kepada KPU. Mending kalau disandarkan pada fakta bahwa KPU tidak adil. Ini kan enggak. Dia sandarkan opini liar dia kepada masyarakat di tengah KPU memang adil. Memang menyiapkan, menyediakan pasal kokor ini harus bisa tidak diberikan ya. Provokasi membuat ribut di akar rumput bisa jadi itu gara-gara pernyataan si Roy ya. Kemudian ada pada akhirnya kan jadi aneh-aneh gitu. Lah, jangan percaya. Udah terbukti secara nyata orang itu sering sembarangan di dalam men-tweet di media sosial, khususnya Twitter yang dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.